Halo, selamat pagi murid-murid kelas 1. Apa kabarnya kalian hari ini? Miss berharap kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi dengan Miss Lia hari ini di pembelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar tema 1 diriku, subtema 4 aku istimewa, pembelajaran 1 dan 2. Sudahkah kalian menyiapkan buku dan alat tulisnya? Miss yakin pasti kalian sudah siap dan semangat untuk belajar ya. Harus selalu kalian ingat, sebelum dan sesudah belajar, kalian harus selalu berdoa ya, agar dimudahkan untuk menerima pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Ya, kita lanjutkan pelajaran hari ini. Setiap orang memiliki kelebihan. Setiap orang juga memiliki kekurangan. Kita harus dapat menghargai kelebihan orang lain. Kita juga harus dapat menerima kekurangan orang lain. Kita harus mensyukuri karunia Tuhan. Tuhan menciptakan manusia dengan keadaan berbeda-beda. Kelebihan dan kekurangan setiap orang adalah karunia Tuhan. Kalian juga harus menghargai kelebihan dan kekurangan diri kalian sendiri ya. Oleh karena itu, kelebihan dan kekurangan orang lain juga harus kalian hargai. Mengerti ya? Selanjutnya simaklah gambar berikut. Kalian bisa melihat anak berambut lurus, ada yang berambut keriting, berbadan kurus, berbadan gemuk, dan lain sebagainya, berkulit putih ataupun berkulit kuning langsat dan juga sawo matang. Ya, itu adalah beberapa contoh perbedaan. Tuhan menciptakan kita berbeda-beda. Ada perbedaan fisik seperti badannya gemuk ataupun kurus, badannya tinggi ataupun pendek, dan juga ada yang berambut lurus maupun berambut keriting. Kemudian ada yang kulitnya kecoklatan ataupun kulitnya kuning langsat. Itu adalah semua manusia ciptaan Tuhan. Masih banyak keragaman lainnya. Meskipun keadaan setiap orang berbeda, semua orang harus tetap hidup rukun. Semua harus dapat bekerja sama dan tolong-menolong, saling menghargai dan menghormati antar sesama. Nah, selain keragaman fisik, ada juga keragaman budaya. Indonesia adalah negara yang terdiri atas banyak suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki budaya dan adat kebiasaan yang berbeda. Ada adat dan budaya Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan masih banyak lagi. Meskipun adat dan budaya beraneka ragam, semua anak adalah anak yang istimewa. Nah, kalian bisa memperhatikan gambar-gambar berikut. Ini adalah gambar-gambar pakaian adat dari Indonesia. Berbagai macam budaya bangsa Indonesia. Kalian bisa melihatnya ya. Dan juga pakaian adatnya juga berbeda-beda. Pasti kalian pernah melihat acara menggunakan pakaian adat saat Hari Kartini ya. Ya, itu adalah beberapa keanekaragaman yang ada di Indonesia. Terdapat juga perbedaan-perbedaan antara lain perbedaan agama. Ada agama Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Selain agama, ada juga perbedaan suku bangsa. Ada suku Jawa, Sunda, Batak, Dani, Asmat, Tionghoa, Minang, dan Ambon.
sesuai dengan tempat tinggal daerah yang ada di seluruh Indonesia. Dengan adanya perbedaan suku, maka ada juga perbedaan bahasa daerah. Ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak, bahasa Nias, dan lain sebagainya. Tetapi, bahasa pemersatu bangsa Indonesia yang sering kalian gunakan dan sering kalian dengar yaitu bahasa Indonesia. Semua warga negara Indonesia pasti bisa menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dengan satu dan yang lainnya. Mengerti ya? Walaupun berbeda-beda, kita harus selalu hidup rukun, saling menghormati, saling menyayangi, saling membantu, dan juga harus bersikap toleransi. Apa sih Miss artinya toleransi? Toleransi artinya sikap menerima perbedaan yang ada. Nah, itu adalah berbagai contoh perbedaan yang ada di Indonesia. Nah, di dalam keluarga juga terdapat perbedaan. Banyak sekali perbedaan ya di dalam keluarga. Yang pertama, ada perbedaan hobi ataupun kegemaran. Lalu perbedaan makanan kesukaan. Antara kamu, mama, dan papa pasti makanan kesukaannya berbeda-beda ya. Lalu ada juga perbedaan jenis kelamin. Jenis kelamin ada dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Itu juga sudah berbeda ya. Kemudian ada perbedaan fisik seperti yang tadi kita sudah bahas di video awal-awal. Perbedaan fisik, ada rambut keriting, lurus, badannya gemuk ataupun kurus, serta lain sebagainya. Walaupun berbeda, kita harus tetap hidup rukun, apalagi di dalam keluarga. Nah, karena kegemaran juga berbeda, apakah kegemaranmu? Adakah yang hobi kerajinan tangan? Nah, kerajinan tangan di sini Miss Lia akan membahas tentang kolase. Kolase adalah karya seni rupa dua dimensi. Kolase bisa menggunakan bahan alam seperti daun kering, ranting kering, biji-bijian seperti kacang hijau, beras, jagung, kedelai, dan lain sebagainya. Seperti apa sih Miss kolase? Nah, di sini Miss Lia memberi contoh gambar ya. Kalian bisa melihatnya. Ada gambar rumah gadang terbuat dari kolase biji-bijian, dari kacang hijau, jagung, beras, dan lain sebagainya. Dan juga kolase kupu-kupu, serta kolase ikan yang terbuat dari daun kering. Indah ya karya seni ini. Nah, selain kegemaran, ada juga yang berbeda kegemaran dalam hal bermain. Nah, di sini Miss Lia memberikan contoh macam-macam permainan tradisional. Apakah kalian pernah melihatnya contoh di gambar ini? Pasti pernah dan suka memainkannya ya. Yang pertama ada ayunan, lalu ada jungkat-jungkit yang kedua. Yang ketiga ada permainan kelereng. Yang keempat ada permainan petak umpet. Siapa yang suka memainkannya? Lalu berikutnya ada permainan ular naga panjang. Kalian pernah memainkannya? Yang kedua ada permainan hula hoop. Ya, kalian bisa melihat gambar ya. Yang ketiga permainan galaksin atau gobak sodor. Yang keempat permainan gangsing. Nah, itu adalah beberapa contoh permainan tradisional ya. Tidak menggunakan gadget ataupun handphone, tapi mereka bermain dengan alam. Nah, kalian juga harus melakukan permainan seperti ini ya. Jangan terus-terusan bermain handphone, karena berbahaya untuk mata kalian juga. Mengerti ya? Selanjutnya ada juga permainan yang bisa dilakukan sambil berolahraga. Kita simak ya. Mempraktekkan sikap berjalan lentur dan seimbang.
Nah, permainan ini sering disebut titian bambu. Kalian bisa melihat ya, anak sedang berjalan di bambu. Selain itu, ada juga alat yang terbuat dari kayu. Jika tidak ada, batu bata pun bisa disusun menjadi alat untuk bermain titian. Nah, pada gambar, si anak menjaga keseimbangan dengan merentangkan tangannya supaya ia tidak terjatuh. Nah, kalian juga bisa melakukan aktivitas berjalan seperti tadi walau tidak mempunyai titian bambu ya. Kalian pernah bermain berjalan di atas titian bambu? Jika di sekolah kalian tidak tersedia titian bambu, kalian dapat menggunakan tali sebagai jalur titian. Dengan jalur titian dari tali ini, kalian juga dapat bermain menelusuri jejak. Buatlah jalur dengan tali yang panjang. Nah, kalian bisa melihat pada contoh ya. Jadi tali panjang dibuat seperti jalan. Nah, kalian jalan di atas tali itu, tidak boleh keluar dari tali. Nah, selalu menjaga keseimbangan dengan cara merentangkan kedua tangan seperti contoh pada gambar. Ya, tahukah kalian bermain titian bambu dapat melatih keseimbangan? Agar dapat berjalan dengan lancar di bambu titian, bersikaplah santai, tidak tegang, sikap badan lentur, tidak kaku, tangan direntangkan supaya posisi seimbang. Nah, Miss berharap kalian nanti bisa mencobanya ya di rumah ya. Berjalan di atas tali seperti berada di papan titian bambu untuk melatih keseimbangan kalian. Ya, itulah pembelajaran tematik kita hari ini. Di tematik ini kita sudah belajar berbagai macam keanekaragaman yang terdapat di Indonesia, mulai dari perbedaan agama, suku dan budaya serta bahasa. Tapi bahasa pemersatu adalah bahasa Indonesia. Kita harus selalu hidup rukun dan saling menghormati antar sesama. Kita juga sudah belajar tentang berjalan di balok titian ya. Miss Lia berharap kalian dapat memahami pembelajaran tematik kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran tematik berikutnya. Jaga kesehatan dan rajin belajar ya. Terima kasih.